Semangat pagi teman-teman. Dari kemarin banyak pertanyaan ke saya. Bagaimana saya bisa sembuh setelah 34 tahun menderita diabetes dan minum 11 macam pil ya, dan 4 kali suntikan. Sekarang sejak bulan September tahun 2023 sampai sekarang saya sudah tidak lagi memakai satupun obat-obatan kimia, obat-obatan farmasi, dan tidak lagi pakai suntik. Saya sudah sehat seperti dulu, puji Tuhan ya. Jadi teman-teman kan bertanya bagaimana bisa? Teman-teman sudah tahu saya memakai herbal Hemohim, dan itu betul-betul sangat mengganti atau menumbuhkan, meregenerasi sel tubuh saya yang rusak. Nah, tapi kesembuhan saya dari penyakit gula darah, diabetes atau segala macam degeneratif ya. Dulu saya ada darah tinggi, ada kolesterol, ada asam urat, ada sleep apnea, ada apalagi ritme jantung. Saya pernah pingsan ya, tiba-tiba aja pingsan, sudah ngorok, sudah stroke ringan. Semua itu bisa saya lalui bukan hanya karena herbal, tapi gaya hidup sehat. Apa itu gaya hidup sehat? 3 hal selalu saya katakan teman-teman. Yang pertama adalah jangan masukkan sampah ke dalam tubuh kita. Yang kedua, olahraga rutin setiap hari. Olahraga ini bukan soal keras, lama, berat, dan jauh, tapi soal rutin dilakukan tiap hari. Cukup 30 menit. Yang ketiga, konsumsi herbal atau pome, ginseng, dan hemohim. Jangan obat kimia, jangan obat farmasi, karena semua ini akan merusak ginjal kita. Saya sudah divonis cuci darah, tapi saya tidak mau melakukan. Ya. Saya sangat beruntung saya bertemu dengan hemohim, pome, dan ginseng. Pagi ini kita akan bicara soal jangan masukkan sampah ke dalam tubuh kita. Ada beberapa poin penting yang mengenai jangan masukkan sampah ke dalam tubuh kita. Yang pertama, yang kita makan hanya makanan natural, bukan makanan yang diproses, ya, proses food, makanan-makanan yang dikaleng, yang di-packaging, di plastik, tinggal dipanaskan makan. Itu sudah tidak boleh bagi kita, terutama yang sakit dan yang berumur 50 tahun ke atas. Juga makanan-makanan yang mengandung gula, ya, coklat yang gitu-gitu tidak boleh lagi, ya. Yang manis-manis sudah nggak boleh lagi. Yang tidak natural ya, tapi buah-buahan manis boleh, nggak ada masalah. Mangga, pepaya, semangka silakan, karena itu gulanya berbeda. Itu fruktosa, bukan glukosa, kira-kira begitu. Kemudian makanan yang mengandung tepung itu tidak boleh lagi, ya. Yang mengandung gluten, semua pastry, roti-rotian, makanan-makanan kecil, jajan pasar, itu sudah tidak boleh lagi, karena itu semua mengandung tepung. Buat kita yang sudah berumur dan yang sakit tidak boleh. Cucu ulang tahun ya bolehlah makan cake-nya 1 potong, tidak harus harga mati, tapi tidak lagi kebiasaan gorengan tiap sore, jajan pasar, minum kopi, itu sudah tidak boleh lagi. Ya, acara-acara khusus silahkan. Ya, diundang teman, ada jamuan makan, ada pastry diundang. Kita kalau tidak ngambil rasanya aneh, ambil 1 boleh. Ya, croissant itu udah nggak boleh. Yang nggak boleh lagi kita nongkrong, minum teh, minum kopi, didampingi sama gorengan atau kanafe atau croissant dan segala macam. Itu yang tidak boleh, yang rutin gitu. Ya, oke. Berikutnya adalah soal makan. itu ada Romawi 1, saya selalu katakan. Makan itu, tubuh kita itu membutuhkan 70% fiber, serat. Ini adanya adalah di buah dan di sayur. 70%, ya. Sisa 30% terdiri dari 20%-nya adalah karbo. Ada di nasi, ada di kentang, ada di umbi-umbian, ya. Sisanya 10%. Nah, 10% ini adalah protein. Daging, ayam, ikan, ya. 70% fiber, 20% karbo, dan 10% protein. Ya. Dan teman-teman ingat,
pertama makanan masuk ke dalam tubuh kita itu ditampung di lambung, ya, bukan langsung di perut. Jadi kalau bilang aduh saya kenyang, itu salah. Kenyang tuh di sini, begah setelah makan. Kalau kita kepalkan tangan kiri kita, ini adalah jantung kita masing-masing. Nah, kalau kita buka sedikit, buka seperti mangkok ini, inilah lambung kita. Nah, teman-teman bayangkan, makanan yang kita makan itu ditampung oleh lambung yang sebesar ini. Untuk diproses sekian lama, baru masuk ke perut, ke usus-usus. Diproses pertama di sini. Nah, kalau kebanyakan, nah ini yang jadi masalah. Kita akan lama-lama terkena penyakit degeneratif. Ya, itu sebabnya habis lebaran punya masalah. Karena lambung kita tidak bisa menampung makanan yang kita makan. Ya, habis Natal, habis Tahun Baru, nggak sanggup. Bahkan habis puasa. Zaman sekarang puasa kan bukan hal yang susah. Karena setiap hari kita mendapatkan undangan untuk buka puasa bersama. Dan biasanya di hotel. Nah, ini yang repot. Tadinya kita mau jadi menahan diri, jadi tiap hari pesta. Bahkan saya pernah dapat satu hari 3 kali undangan buka puasa bersama. Bayangkan. Dan semua makanannya berlimpah ruah. Itu yang bahaya. Gaya hidup seperti itu yang bahaya. Ya, ingat, itu nomor 1, soal nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua adalah soal makan itu adalah makan apa, bagaimana makannya, kapan makannya.